Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman. Kebetulan di tempat saya, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, saat ini udah menunjukkan jam 7, teman-teman. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas terkait seperti apa sih supaya ikan di dalam akuarium itu bisa hidup dengan layak dan bisa sehat dan bisa membuat happy para penghobi semua. Yang pertama, teman-teman, kita harus lengkapin kira-kira ikan itu bisa hidup di dalam akuarium apa saja yang perlu disiapkan ketika teman-teman ingin memelihara ikan hias. Yang pertama itu adalah water pump atau power head, pompa air. Kalau terkait pompa air ini adalah tergantung dari volume air atau ukuran dari tank atau akuarium teman-teman di rumah. Yang pertama kita harus persiapkan ini. Fungsinya ini adalah untuk mensirkulasi air. Dia menyedot dan mengeluarkan air di filter seperti itu. Nah, jikalau udah ada ini satu komponen yang udah teman-teman lengkapin. Kemudian jikalau dia ingin lebih bagus lagi supaya oksigen di dalam air akuarium teman-teman selalu ready, selalu ada, gunakanlah aerator. Nah, aerator itu terkadang kan teman-teman kan hanya menggunakan aerator. Oke, ikan bakal bisa hidup tuh. Cuman airnya tidak tersirkulasi. Airnya akuarium teman-teman tidak bersih, tidak akan bisa bening. Karena tugasnya aerator itu hanya memberikan bantuan udara di dalam air atau oksigen di dalam air. Itu aja fungsinya ini. Nah, sedangkan untuk menyerap amoniak dan lain sebagainya itu menggunakan ini pompa akuarium bahasa sederhananya. Jadi dua komponen ini menurut saya wajib teman-teman punya jikalau teman-teman ingin memelihara ikan hias di rumah teman-teman. Seperti itu. Kemudian apa saja yang perlu dilakukan jikalau ikan kita sakit? Nah, para penghobi itu ketika dia udah memelihara ikan dan mau mengetahui karakter ikannya, maka ketika ikannya sakit dia pasti akan peka, dia pasti tahu, wah ini ikan sakit nih. Nah, mengetahuinya itu adalah dari cara berenangnya udah beda, dia banyak di bawah, dia tidak seagresif, tidak selincah seperti biasanya. Maka dari itu jikalau kita mendapatkan ikan seperti itu, maka langsung teman-teman obatin. Cara mengobatinnya itu adalah dengan mengambil ikan yang sakit, dipindah di baskom atau di wadah apa sembarang aja teman-teman, entah baskom, entah ember atau apa, isi air kira-kira ikan itu bisa berenang lah, jangan penuh kayak gitu. Kemudian kita lihat, kita diagnosa dia sakitnya sakit apa. Oh, ternyata wet spot. Oh, kalau wet spot obatnya cukup ini teman-teman, methylene blue. Obatnya cukup ini, diteteskan di dalamnya. Kalau teman-teman punya heater itu adalah pemanas air, pasang heater. Paling lama 2 hari sembuh teman-teman. Nah, itu kalau wet spot. Nah, jikalau ikannya dilihat ada luka, ekornya pecah-pecah atau insangnya kuning atau putih, obatnya ini teman-teman, arspirapin. Ini yang disebut orang obat biru, obat kuning sorry teman-teman. Kalau ini tadi methylene blue, ini obat biru, orang-orang bilang kalau ini obat kuning. Nah, pengobatannya sama teman-teman, diangkat ikannya yang sakit, taruh di ember atau di baskom, kasih air secukupnya, yang penting ikan teman-teman bisa berenang. Teteskan itu obat yang tadi, ini tergantung diagnosa sakitnya. Kemudian
diberi heater jikalau ada. Jika tidak, nggak apa-apa tanpa heater, cuman agak lambat itu saja kalau tidak menggunakan heater. Sekarang komponen-komponen dalam akuarium udah kita bahas. Sekarang kita bahas adalah terkait dengan filter akuarium. Nah, filter akuarium itu macam-macam teman-teman. Ada sump filter, ada filter talang, ada filter box, macam-macam sih, tergantung kreativitas teman-teman dan teman-teman ingin memakai yang mana. Jadi di dalam anggap kita menggunakan filter yang terbuat dari talang teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini filter talang teman-teman. Banyak sih para penghobi menggunakan filter ini teman-teman. Nah, biasanya yang wajib di dalam susunan filter itu adalah, kalau saya pribadi teman-teman ya, yang pertama itu adalah biobol. Biobol ini fungsinya adalah rumah bakteri. Nanti dia ketika pemasangan pertama, setelah bisa jadi 2 minggu bahkan 3 minggu, dia akan disarangin bakteri. Nah, bakteri itulah yang membantu menjernihkan air akuarium teman-teman di rumah. Kemudian ini nih, bioring fungsinya sama, rumah bakteri. Tapi kalau bisa dua-duanya harus ada di dalam box filter atau filter talang teman-teman di rumah. Yang wajib juga teman-teman adalah batu zeolit. Batu zeolit adalah batu kalau menurut para penghobi senior itu adalah fungsinya untuk menyerap racun dari yang disebabkan oleh amoniak dalam akuarium teman-teman. Nah, nanti racun dari amoniak itu akan diserap oleh batu zeolit. Itulah fungsi dari batu zeolit ini. Jadi banyak sih teman-teman media filter yang lain itu. Ada media filter biologis, mekanik, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi yang saya kasih lihat itu bioring, biobol, dan lain sebagainya, itu adalah media filter mekanik, biologis. Kalau mekaniknya itu ada kapas filter, banyak tuh dijual di showroom ikan. Kapas filter, ada lampu UV. Nah, lampu UV itu sangat penting loh teman-teman, sangat penting. Dia bisa membunuh bakteri jahat dan bisa menjernihkan air dalam akuarium teman-teman. Oke teman-teman, jikalau ada pertanyaan silahkan di komentar aja, di kolom komentar. Yang suka dengan video kami, tolong teman-teman di like dan di subscribe. Jikalau tidak berkenan, ya mohon maaf. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.